kerja. Materi ini memiliki 4 poin utama yang saya masukkan ke dalam mind mapping. Yang pertama itu ada pengertian. Surat lamaran kerja itu adalah surat dari pencari kerja atau calon pekerja kepada calon pemberi kerja yang berisi permohonan untuk mengisi lowongan jabatan yang ada. Penulisan surat lamaran kerja itu dilengkapi dengan resume atau riwayat hidup atau pengalaman-pengalaman kita sebagai calon atau sebagai pencari kerja. Kemudian ada surat keterangan berkelakuan baik atau SKKB, kemudian ada surat keterangan kesehatan, ada juga surat rekomendasi, kemudian ada keunggulan diri yang disebutkan di dalam surat lamaran kerja. Kemudian dalam penulisan surat lamaran kerja atau mengenai lamaran kerja ini ada pendekatan AIDA namanya, yaitu yang menggunakan pendekatan attention atau menarik perhatian, di mana surat ditulis dengan menarik perhatian dari HRD-nya atau calon pemberi kerjanya atau perusahaannya. Kemudian yang I-nya yaitu interest atau minat, menarik minat dari pembaca mengenai surat lamaran kerja kita. Kemudian ada desire atau hasrat, di mana ini menarik minat atau menarik seseorang yang akan memberikan pekerjaan dengan memberikan suatu hal seperti bagaimana keunggulan kita di dalamnya. Kemudian yang A-nya yaitu action atau tindakan, di mana kita akan memberikan atau menuliskan suatu tindakan yang sangat relevan dengan posisi kerja yang kita berikan, atau action kita, pengalaman-pengalaman kita itu sesuai atau belum dengan posisi lamaran pekerjaan yang kita lamar. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, ada pengorganisasian surat lamaran kerja. Secara umum ini sama, yaitu memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan paragraf penutup. Mengenai wawancara kerja. Wawancara kerja ini pastinya sudah sering kita dengar dan mungkin sudah ada beberapa yang menjumpai secara langsung atau berkecimpung langsung dalam dunia wawancara kerja ini. Nah, dalam wawancara kerja ini, ketika kita melakukan wawancara itu perlu beberapa yang namanya persiapan. Yang pertama itu mempersiapkan diri, ya pastinya datang tepat waktu, berbicara dengan jelas dan baik, tunjukkan antusiasme kita dan ajukan pertanyaan yang sangat-sangat relevan. Yang pastinya kita harus menghindari datang terlambat atau berbicara terbata-bata. Kemudian setelah persiapan di sini, saya ingin memberitahukan bahwa ada aspek yang dinilai dalam wawancara kerja. Yang pertama itu penampilan fisik. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa penampilan fisik akan menjadi tolak ukur pertama dalam ketika pewawancara kerja melihat diri kita, bagaimana dia menilai. Kemudian aspek yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun kita. Yang ketiga ada nada suara kita ketika. Kemudian aspek yang selanjutnya ada inisiatif dan kebijakan, sikap tanggung jawab dan kerjasama, ada ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor, dan masih banyak lagi aspek yang dinilai oleh HRD atau pewawancara kerja. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu wawancara kerja itu apa sih? Wawancara kerja itu merupakan tahap yang penting dalam seleksi calon karyawan yang bertujuan untuk menilai kelayakan pelamar. Biasanya di dalam wawancara kerja terjadi proses tanya jawab antara HRD atau pewawancara kerja dan juga calon pelamar kerja. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan itu yang pertama tentang latar belakang keluarga atau latar belakang diri kita sendiri. Kemudian ada kepribadian atau penilaian pribadi, ada tujuan karir, ada hobi, kemudian ada seputar perusahaan. Jadi kita juga harus tahu seputar perusahaan, bukan hanya skill yang kita miliki saja. Kemudian ada pengalaman dan pergaulan sebelumnya yang ada di tempat kerja kita jika kita sudah bekerja sebelumnya. Nah, cara mengenali pekerjaan ketika kita ingin melamar pekerjaan atau ingin mewawancarai atau ingin melakukan wawancara kerja. Nah, cara mengenalinya itu kita harus yang pertama itu meneliti informasi perusahaan itu sendiri. Kita terlebih dahulu harus meneliti informasi perusahaan yang ada di sana. Jangan sampai ketika ditanya kita tidak mengetahui, atau jangan sampai ketika kita sudah melakukan wawancara kerja tetapi kita tidak kenal dengan perusahaan.
Kemudian wawancara sebagai komunikasi dua arah. Ini maksudnya kita perlu bertanya, kita perlu mewawancarai seseorang untuk mengenali pekerjaan kita. Atau pada saat sesi wawancara itu juga kita bertanya. Nah, kemudian pentingnya mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi ini seperti yang sudah ada bahwa negosiasi ini adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, tujuannya di sini yang pertama itu mencapai kesepakatan tentu saja, kemudian yang kedua membangun hubungan baik antara dua pihak atau lebih, kemudian mencegah konflik terjadi. Nah, ciri-ciri dalam negosiasi itu yang pertama, pastinya adanya dua pihak atau lebih, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar, baik seperti dalam lokasi pasar ataupun baik ketika bertatap muka secara langsung dengan klien. Kemudian adanya kompromi. Kompromi di sini maksudnya yaitu adanya diskusi antara dua pihak atau lebih. Kemudian bahasa yang digunakan pastinya harus satu atau harus jelas. Kemudian fokus pada kepentingan bersama. Nah, kemudian di sini juga ada strategi dalam menegosiasikan hal. Tetapi sebelum strategi ada yang namanya proses negosiasi, di mana proses negosiasi ini dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu merencanakan sasaran, memutuskan strategi, dan memperjelas proses. Nah, yang kedua ada tahap implementasi, di mana tahap implementasi ini tahap di mana kita menerapkan atau menindaklanjutin atau tindakan yang dilakukan agar mencapai tujuan dari apa yang sudah kita terapkan dari awal tadi. Kemudian yang ketiga ada tahap peninjauan negosiasi, yaitu memeriksa tujuan apakah tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua ada proses evaluasi pelajaran dan pengalaman yang sudah kita lakukan. Nah, setelah adanya proses, adanya ciri-ciri, apa sih fungsi-fungsinya? Fungsinya itu dalam negosiasi ini bersama-sama dalam mencapai tujuan, dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak, serta dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi yang damai. Nah, tapi di dalam proses negosiasi itu terdapat beberapa tipe negosiator atau orang. Negosiator ini adalah orang yang berkecimpung dalam proses negosiasi itu disebut negosiator. Nah, tipe negosiator ini ada 4. Yang pertama ada negosiator curang. Ini biasanya tidak menginginkan adanya kemenangan baik dari pihak lain ataupun pihak yang dia kurang senangi. Nah, kemudian ada negosiator profesional. Nah, ini pastinya negosiator yang harus dimiliki atau negosiator yang paling dicari. Kemudian yang ketiga ada negosiator bodoh, dan yang keempat ada negosiator naif. Jadi laporan dan presentasi bisnis dalam komunikasi bisnis ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, kemudian menghibur audiens, lalu menyentuh emosi audiens, dan juga memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, selain untuk mencapai tujuan ini kita membutuhkan yang namanya persiapan dari laporan dan persiapan dalam mempresentasikan bisnis ini. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap topik atau materi, penguasaan berbagai alat bantu seperti spidol, ada juga proyektor, komputer, TV, dan lain-lain. Kemudian ada juga analisis audiens, ada juga analisis bahasa tubuh, dan juga analisis lingkungan lokasi atau tempat kita berpresentasi bisnis itu. Kemudian mengenai bahasa tubuh yang harus diperhatikan ketika kita mempresentasikan bisnis itu yang pertama yaitu ekspresi wajah, yang dimana ekspresi ini sangat menentukan dalam mempresentasikan bisnis kita. Kemudian ada senyuman, kontak mata, gerakan tangan, kepala, dan cara berdiri. Nah, kemudian ada juga organisasi di bawah bahasa tubuh ada organisasi tubuh laporan bisnis ini. Sebelumnya kita perlu ke notes terlebih dahulu. Di samping tujuan itu ada laporan dan presentasi bisnis, itu harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, mengenai presentasi bisnis itu untuk mempresentasikannya kita juga ada yang namanya laporan bisnis. Nah, laporan bisnis ini digolongkan
menurut tiga hal, yaitu yang pertama menurut fungsi, yang kedua menurut subjeknya, dan yang ketiga menurut formalitas. Menurut fungsinya itu di mana laporan bisnis ini memberikan informasi atau untuk menganalisis atau untuk dianalisis. Kemudian menurut subjeknya dari departemen mana laporan ini diperoleh. Kemudian yang ketiga menurut formalitasnya, ini apakah laporan bisnis ini bersifat formal atau informal. Nah, kemudian setelah kita menggolongkan laporan bisnis, ada bagian pokok atau bagian penting dalam laporan bisnis, yaitu ada 3: pendahuluan, teks, dan juga penutup. Bisa dilihat di layar atau di mind map bahwa di dalam pendahuluan ada beberapa hal sampai ke penutup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus ditulis. Kemudian yang terakhir ada organisasi tubuh laporan bisnis. Organisasi tubuh laporan bisnis ini menyusun, di mana kita menyusun tubuh laporan bisnis dengan pendekatan deduktif atau induktif. Menyusun teks laporan bisnis ini yaitu yang pertama kita harus membuat topiknya, menyusun urutan peristiwa atau kronologisnya, deskripsi lokasinya, kemudian menjelaskan proses, mengurutkan tingkat familiaritas, kemudian menyusun sumber baik sumber primer atau sekunder, kemudian memecahkan masalah. Materi laporan singkat. Laporan singkat di sini dalam dunia bisnis itu memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama lebih menekankan pada bodi laporan. Dapat dilihat dari panah bahwa bodi laporan ini menekankan pada gaya penulisan pribadi, grafik, judul dan subjudulnya, dan juga ada format memo atau surat di dalamnya. Kemudian karakteristik yang kedua itu dapat berbentuk memo. Yang ketiga, materi pendukungnya sedikit, jadi lebih ke materi utama saja dan penjelasan mengenai materi pendukung sedikit. Nah, setelah karakteristik dan elemen penting tadi, ada format, gaya, dan responsif. Dalam gaya responsif ini ada 2 teori utama dan ada 2 teori, yaitu teori utama dan teori pendukung. Nah, teori utama ini teori yang pertama kali atau teori pokok yang digunakan. Setelahnya baru menggunakan teori pendukung, yang di dalam teori pendukung tersebut ada elemen yang namanya adik simba, yaitu ada elemen apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian laporan singkat ini perlu juga kita perhatikan hal-hal yang membuat pembaca senang. Yang pertama itu ada ide pokok yang jelas, yang kedua ada sesuai fakta, kemudian yang ketiga ada urutan secara menyeluruh, kemudian bahasanya itu sangat mudah dipahami, dan yang terakhir atau secara umumnya yang terakhir itu ada hal baru yang kita masukkan ke dalam laporan singkat. Nah, kemudian poin-poin yang terakhir itu adalah perencanaan mengenai laporan singkat. Perencanaan itu yang pertama kita ada 2 poin, yaitu penentuan format dan panjang laporan. Kemudian kita juga harus menentukan struktur dasar. Dalam menentukan format dan panjang laporan ada 3 atau 4 atau beberapa elemen di dalamnya seperti pre-printed, surat, memo, dan juga manuskrip. Laporan formal ini saya mendapatkan 6 poin dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6. Yang pertama mengenai tugas informasionalnya. Tugas informasionalnya itu menyusun subtopik atau urutan tingkat kepentingan secara berurutan kronologis menurut ruang tempatnya, geografisnya, dan kategorinya. Kemudian mengenai laporan formal ini juga ada proses analisis dan hipotesis di dalamnya, atau ada bagian analisis dan hipotesisnya. Analisis berarti laporan formal ini berisi analisis, kesimpulan, dan juga hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan suatu pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan observasi awal dan dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut nantinya. Nah, kemudian di sini juga ada aturan pembagian ide. Aturan pembagian ide ini di mana ini diperlukan dalam laporan formal dalam memilih prinsip-prinsip dasar. Nah, maksud saya memilih prinsip-prinsip dasar itu tadi adalah proses dari pembagian atau aturan pembagian ide. Selanjutnya kita harus menggunakan satu prinsip di setiap pembagian laporan ke dalam subtopiknya itu. Kemudian pembagian kelompok haruslah terpisah dan berbeda. Kemudian kita harus teliti dengan adanya pembagian ide itu sendiri atau dengan menelusuri ide masing-masing itu. Kemudian dalam laporan formal juga biasanya ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, di mana sumber primer itu
Kita dapatkan itu dari secara langsung bisa, dan juga atau dari hasil analisis bisa. Contohnya itu kalau misalnya dari dokumen, kita menganalisis dokumen tersebut. Nah, kalau semisalnya selain dokumen, kita juga bisa melakukan yang namanya observasi atau peninjauan secara langsung di lokasi. Kemudian ada proses survei, atau kita juga bisa melakukan eksperimen. Nah, kemudian setelah sumber primer ada yang namanya sumber sekunder. Sumber sekunder ini data juga yang didapatkan atau yang sudah dikumpulkan oleh biasanya itu oleh para ahli atau oleh BPS, atau yang sudah diolah atau dianalisis oleh orang lain. Bisa dilihat dari jurnal atau dari seperti yang sudah saya bilang BPS tadi. Kemudian ada pengolahan data statistika di sini. Dalam laporan formal ini biasanya data-data itu diolah. Materi yang ketujuh mengenai teknologi dan komunikasi. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama tentang perkembangan, kemudian ada komunikasi with atau komunikasi dengan teknologi, ada manfaatnya juga dan juga tantangan dalam mengimplementasikan teknologi dan komunikasi. Baik, yang pertama mengenai perkembangan terlebih dahulu. Jika pada zaman dulu atau sebelum era modern, kita mengkomunikasikan suatu hal atau bisnis itu dengan menggunakan surat, telepon, ataupun tatap muka secara langsung. Nah, tapi sekarang kita bisa menggunakan yang namanya internet, email, sosial media seperti WhatsApp, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams, kemudian ada juga yang namanya Zoom, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan dari dulu hingga sekarang itu menunjukkan bahwa teknologi dan komunikasi ini berkembang secara pesat sekali. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi dengan teknologi. Komunikasi dengan teknologi ini seperti pada saat kita menyampaikan suatu hal, contohnya bisnis, kita bisa menggunakan alat-alat teknologi seperti contohnya komunikasi personal dan RAM penyimpanan, kemudian ada internet dan email yang kita gunakan, ada juga sosial media, kemudian ada Zoom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mengenai manfaat dari teknologi dan komunikasi. Manfaatnya itu tentunya yang sering kita rasakan. Yang pertama apa? Yang pertama itu mengefisiensikan waktu dan biaya. Kemudian manfaatnya lagi yang kedua, kemudahan akses informasi. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi. Dan yang terakhir ada peluang pasar global. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak, tetapi poin-poin yang saya ambil yaitu 4 saja yang sudah disebutkan. Nah, kemudian ada yang namanya ketika kita mengimplementasikan sesuatu pasti ada tantangan. Tantangannya apa? Yang pertama yaitu tentang data dan privasi. Data dan privasi ini menjadi tantangan di mana tidak ada lagi privasi atau bisa saja ada kebocoran data di dalamnya mengenai perusahaan atau bisnis. Kemudian yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua orang itu paham menggunakan teknologi, atau tidak semua orang itu mau menggunakan teknologi dalam mengimplementasikan bisnis mereka atau mempresentasikan bisnis mereka. Kemudian tantangan selanjutnya ada adaptasi perubahan. Jadi harus ada pelatihan, harus ada adaptasi terhadap lingkungan terlebih dahulu, terhadap teknologi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan. Dan ini cukup berat jika pertama kali perubahan ini diterapkan. Nah, kemudian yang terakhir ada gangguan komunikasi interpersonal.